bahagia sekarang. Selamat. Apakah penampilanku memberitahumu? Kyotong, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku akan menjelaskan semuanya padamu. Jangan khawatir. Qian, Chitong. Mr. Kuan. Chitong. Kyutong, apakah kamu baik-baik saja? Bawa dia ke rumah sakit. Berhati-hatilah. Kyutong, cepat ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit cepat. Saudaraku. Lama tidak bertemu. Mereka tidak merawatmu dengan baik. Kamu lebih menghargai tanganmu daripada apapun. Kamu benci ketika kukumu tumbuh terlalu panjang. Setiap jam kamu perlu menggunakan krim tangan. Aku hanya tahu itu. Chitong. Aku sudah kembali. Aku takkan meninggalkanmu lagi. Kyotong. Kyotong. Aku akan memanggil dokter. Aku akan memanggil dokter. Qian. 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 Kyutong. Apakah kamu tahu apa yang aku katakan terakhir kali 3 tahun lalu? Kapan kamu jatuh koma? Namanya adalah Shen Qian. Qian, berhati-hatilah. Pada saat itu, aku hanya meminta kamu untuk merancang rencana. Untuk menjebak ayah Song Qinyan karena menculik aku. Aku tak pernah meminta kamu menyakiti Shen Qian. Tapi aku membencinya. Dia bisa dengan mudah mendapatkan cintamu, tapi bagaimana denganku? Aku telah berada di sisimu, seperti seekor anjing, selama bertahun-tahun. Tapi apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu dapatkan? Maafkan aku, Chiotong. Maafkan aku baru saja seharusnya mengatakannya. Maafkan aku. Maafkan aku, Chiotong. Maafkan aku. Quen, apakah kamu melupakan janji kita? Nomor. Begitu saja. Aku akan melindungi Putri Lin Xiutong seumur hidupku. Tidak peduli apa yang kamu minta aku lakukan. Chitong. Di dunia ini, hanya kamu yang melihatku sebagai seorang manusia. Hanya kamu yang peduli padaku, Kyutong. Quen, jadi kamu bukan anjingku. Kamu itu Persia. Apa kamu mengerti? Saya mengerti. Chitong. Saya baru saja bangun dan masih lemah.
dan kamu juga perlu beristirahat. Saya akan datang menemuimu besok. Baguslah kamu sudah sadar. Tuan Shen sering mengunjungimu selama 3 tahun terakhir. Sekarang setelah saya bangun, dia pasti sangat senang. Apa dia selalu datang menjengukku? Ya, semua orang di rumah sakit tahu betapa Tuan Shen mencintaimu. Dia sangat setia dan sangat mencintaimu. Kami semua iri. Kita harus memberitahu Tuan Shen kabar baik ini segera. Terima kasih. Bisakah kamu melakukan sesuatu untukku? Jangan beritahu Qian dulu. Saya ingin memberinya kejutan. Nona Ling, kamu sangat perhatian. Tuan Shen pasti akan bahagia. Kakakku. Lansing. Kakakku. Akhirnya aku bangun. Apa kamu tahu bagaimana keluarga kita selama ini? Selama 3 tahun kamu koma. Aku tak pernah menyangka. Aku akan terbaring di sana selama 3 tahun. Dan Qian? Dia sangat mencintaimu. Bagaimana bisa kamu meninggalkannya selama ini? Lansing. Kakakku. APA Masalana sekarang? Kakakku. Yang aku ingat hanyalah aku mengalami kecelakaan mobil. Kakakku, dan kemudian aku diculik. Apa yang terjadi selanjutnya? Kakakku, apa kamu ingat saat Qian menyatakan cintanya padamu? Menyatakan cinta padaku? Bukan Song Qinyan yang mengungkapkan perasaannya? Qian, Lin Qiutong, besok ulang tahunku. Kamu harus datang. besok? Aku tidak yakin bisa melakukannya. Jangan khawatir, aku akan memastikan hadiahnya sampai padamu. Ada sesuatu yang penting terjadi? Kamu bahkan tidak bisa datang ke ulang tahunku? Baik. Aku berencana mengungkapkan perasaanku pada Kenyan besok. Aku sudah menunggu momen ini begitu lama. 3 tahun lalu, kamu diculik oleh ayah Song Qinyan. Lalu kamu dan Qian mengalami kecelakaan mobil. Tapi karena kamu melindungi Qian, dia tidak terluka separah kamu. Hanya saja, Qian kehilangan sebagian ingatannya. Tapi jangan khawatir kakak, dia tidak pernah lupa bahwa dia mencintaimu. Izin. Qian sudah menungguku bangun selama 3 tahun ini? Dan dia tidak bersama siapapun. Dia menikah dengan Song Qinyan. Kakakku, tolong jangan sedih. Bukan pilihannya. Kamu tahu betapa menakutkan neneknya. Qian tidak berani melawan keinginannya. Selain itu, Song Qinyan tidak pernah memperlakukannya seperti istrinya. Kudengar selama 3 tahun ini, mereka tidur di kamar terpisah. Qian tidak pernah secara terbuka mengakui Song Qinyan sebagai istrinya. Dia hanya sekretarisnya di mata orang lain. Dan sekarang, karena semua orang mengira aku cinta sejatinya. Jadi mengapa kita tidak membiarkan semuanya tetap seperti itu? Aku tidak percaya aku lupa. Qian memintaku untuk memberitahunya segera setelah kamu bangun. Lansing. Jangan beritahu Qian dulu. Kenapa? Kakakku, tidakkah kamu ingin segera bertemu Qian? Atau karena dia menikah dengan Song Qinyan? Dan kamu kesal, apakah kamu tidak ingin melihatnya? Bagaimana aku bisa menyalahkan Qian?
Tapi aku khawatir dalam keadaanku sekarang. Aku mungkin tidak bisa menghadapinya. Kakakku, Xian sangat mencintaimu. Apapun yang terjadi, kamu akan selalu menjadi hal terindah di hatinya. Mungkin aku harus menunggu sampai aku sedikit pulih. Ngomong-ngomong kakak, 3 hari lagi akan ada pesta ulang tahun ayahku. Apa kamu akan datang? Tentu saja. Tentu itu. Itu ide yang bagus kakak. Ibu dan ayahku akan sangat senang pada saat itu. Aku akan menulis undangan sekarang dan mengirimkannya kepada Qian. Tunggu sebentar. Lansing. Tambahkan nama Song Qinyan ke dalam undangan. Song Qinyan? Kakak pasti kamu bingung baru bangun tidur. Mengapa kamu mengundangnya? Dia sial. Undangannya hanya untuk nenek Qian. Karena dia masih menikah dengan Qian. Sampai sekarang, baiklah. Biarkan dia datang. Aku pasti akan mempermalukannya. Dan membuatnya malu di depan semua orang. Ini balasan karena membuli kakakku. Ngomong-ngomong Lansing, ganti mawar putih itu dengan sedikit babies bread. Kakakku, bukankah kamu paling benci babies bread? Sudah 3 tahun. Orang berubah. Aku mulai merasa babies bread lebih menarik. Cahitong. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan sesuatu buruk terjadi padamu. Qiu Tong. Apa begini cara kamu memperlakukan istri yang seharusnya? Apakah kamu laki-laki? Shen Qian. Aku benar-benar ingin memukulmu. Tidurlah sebentar. Tuan Shen. Mrs. Lin sekarang sudah tidak dalam bahaya. Bagus, Dr. Bei. Terima kasih atas bantuannya. Kami akan pergi sekarang. Terima kasih. Qiu Tong. 11-an. Aku sangat merindukanmu. Oke Qiu Tong. Sopan. Begini caramu memperlakukan istrimu. Apa kau ini laki-laki? Aku penasaran bagaimana kabarnya. 11-an. Kenapa kau memandangiku seperti itu? Tidakkah kau senang aku sudah bangun? Tentu saja aku senang. Kami semua sudah menunggumu untuk bangun. Aku tidak pernah menyangka. Aku akan tidak sadarkan diri selama 3 tahun. Cahitong. Aku minta maaf. 11-an. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Ngomong-ngomong, sebelum kecelakaan mobil dia mengajakku kencan. Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Pak, beri aku buket baby bread yang terbesar. 2 peluit ini. Yang ada huruf Y untukmu. Aku akan simpan yang ada huruf Q. Sini biar aku pasangkan ini padamu. Mari bertemu di sana seperti biasa. Aku punya sesuatu yang penting untuk dikatakan. Tidak. Bagaimanapun juga, Qian. Aku tidak bisa membiarkanmu mengingat apapun tentang Song Qinyan. Jadi Shen Qian datang ke sini setiap hari untuk menemuinya. Apakah ini untukku? Dimanapun kau berada, selama kau meniup peluit ini, aku akan muncul di sampingmu. An. Kau tidak bisa mengingat. Qian? Ada apa? Aku baik-baik saja.
Cahitong, aku baru saja sembuh. Kamu benar-benar perlu istirahat sekarang. Kita bisa bicara setelah kamu sembuh, oke? 11 An. Aku minta maaf. Aku hanya ingin mendoakanmu yang terbaik. Tapi aku tidak bisa. Kalau aku tahu kamu menikah dengan Song Qinyan, aku lebih memilih untuk tidak pernah bangun. Aku yang menyelamatkanmu. Aku sangat tahu bahwa kamu yang menyelamatkanku, meskipun dia adalah istriku. Dia hanya sekretaris bagiku. Sebenarnya selama 3 tahun ini, Song Qinyan banyak membantu. Song Guanyang juga sudah membayar atas perbuatannya. Dan sebuah faksi. Darah Song Qinyan adalah satu-satunya yang cocok dengan golongan darahmu. Jadi aku menyimpannya. Aku menyimpannya. Hanya untuk mendonorkan darah kepadamu. Karena dia hanya sekretaris. Bisakah aku memintanya untuk merawatku saat aku pulih? Tentu saja. Jika kamu mau, aku tidak keberatan. Qian, kamu sangat baik. Tuanku, tolong yakinkan Nyonya. Dia bersikeras untuk pergi. Kamu bisa meninggalkan kami sekarang. Kenapa kamu pergi? Lin Xiutong sudah bangun sekarang. Kamu tidak membutuhkanku lagi. Jadi kamu ingin memutuskan hubungan denganku ya? Apa hubungannya? Hubungan apa yang kita miliki? Jangan lupa. Kamu masih sekretarisku. Bagaimana mungkin seorang sekretaris tinggal di tempat bosnya? Kemarilah. Apa yang akan kamu lakukan? Siapa kamu pikir dirimu untuk meninggalkanku? Jangan bergerak. Aku tidak bisa mengendalikan diriku, tapi aku masih bisa mengendalikanmu. Shen Qian, bersikaplah rasional. Song Qinyan, kamu membuatku kehilangan kendali. Kamu hanya tidak jujur. Kamu jelas punya perasaan padaku. Kenapa kamu tidak mengakuinya? Saat ini, biarkan aku benar-benar kehilangan akal karena kamu. Benar-benar. Song Qinyan, kamu adalah istriku. Aku tidak pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Selamat pagi, Pak. Bisakah Anda membuat sarapan tambahan hari ini untuk mengirimnya ke Qiutong? Qiutong. Putri tetua keluarga Lin. Baik, aku akan membuat sarapan lagi. Baik. Izinkan aku. Aku akan menyiapkan sarapan dan mengirimkannya. Ini adalah kesempatan. Aku bisa bertanya pada Lin Xiutong apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ayahku benar-benar menculiknya? Saudariku di sini. Saudariku, selama 3 tahun ini, aku menggunakan masker wajahmu setiap hari. Semua untuk kulit cantikmu. Aku benar-benar berusaha keras.
Aku melakukan yang terbaik dan bekerja keras. Yah, aku tahu kamu lebih mencintaiku. Song Kenyan, apa yang kamu lakukan di sini? Lansing. Nona Song datang untuk mengantar makanan atas perintah Kian. Song Kenyan, aku memperingatkanmu. Ini adalah rumah sakit. Kamu sebaiknya menjaga dirimu. Atau Kian dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku sudah memberitahu Cian bahwa Lansing bisa merawatku, tapi dia masih merasa cemas. Jadi dia mengirim bunga setiap hari. Sekarang kamu telah menjadikan dirimu sebagai pengantar makanan. Saudariku, ini karena Kian mencintaimu. Tapi saudariku, tidakkah kamu merasa mual melihat makanan yang kubawa? Nona Song, mengapa kamu tidak beristirahat sebentar sebelum pergi? Jika ayahku benar-benar menculiknya dan membuatnya pingsan selama 3 tahun, haruskah dia membenciku? Sebenarnya saya sudah banyak berpikir akhir-akhir ini. Yang menyakiti saya adalah ayahmu. Tapi kamu tidak bersalah. Saya tidak bisa membiarkan kebencian saya terhadap ayahmu meluas padamu. Jadi bagaimana kalau saya menikahi Kian? Bagaimana mungkin seorang bisu mengalahkan saya? Ngomong-ngomong, saya dengar kamu yang menyiapkan makanan ini sendiri. Oke, saya akan mencobanya. Lansing. Sebenarnya terlihat cukup bagus. Saya agak lapar. Ini hanya sedikit lucu. Kurang sesuatu. Enak? Bawa ke sini. Saudariku, kakak ada masalah apa? Dokter, ada yang tidak beres. Cepat panggil dokter baik ke ruang VIP. MS Lin dalam masalah. Hei Lansing? Oke, saya datang sekarang. Nansun pergi ke rumah sakit. Ya, Nyonya Lin, kondisi pasien sudah stabil. Apa yang terjadi? 11-an. Ini bukan kesalahan MS Song. Dia tidak tahu saya punya alergi kacang. Saudariku, saya tidak peduli dia tahu atau tidak. Tapi apa yang terjadi padamu karena dia? Song Kenyan, jika kamu tidak memberikan penjelasan pada saudariku, saya tidak akan pernah meninggalkanmu. Lansing, jangan begitu kasar. Bukan saya yang memasukkan selai kacang itu, tapi itu Lin Qiutong sendiri. Kamu percaya itu? Jangan kembali ke sini lagi. Cahitong, jika kamu butuh sesuatu, beritahu Nanson. Saya akan menyuruhnya membawanya untukmu. Song Chenyan, keluar.
Tuan Shen. Apakah kamu tahu dia alergi kacang? Bukan aku yang menaruhnya, melainkan Lin Xiutong sendiri. Apapun. Jika dia tidak kehilangan ingatannya, apa hasilnya akan berbeda? Shen Qian, kapan kamu akan ingat? Aku sudah menunggu begitu lama. Qian, besok adalah tanggal 20 Mei, ulang tahun Qian. Aku sudah memesan tempat untuk kalian berdua di Hotel Vino. Kamu lebih baik hati-hati. Haruskah aku menyiksa dia? Atau diriku sendiri? Song Qinian juga suka baby bread? Besok adalah ulang tahunmu pukul 8 malam di Hotel Vino, jangan terlambat. Ingat ulang tahunku? Selamat pagi Tuan Shen. Apa kamu baru saja tersenyum? Ya Tuhan. Tuan Shen, Siapa yang berani duduk di kursi Tuan Shen? ya. Siapa yang berani duduk di kursi Tuan Shen? Apa pendapatmu, kakak? Nanson. Pergi keluar sekarang. Ya. Bukankah aku sudah bilang jangan kembali? Apa yang sedang terjadi di sini? Masalah di luar negeri? Atau kehabisan uang? Aku merindukan kakakku. Aku hanya datang untuk mengunjungimu. Apa ini masalah? Berhenti tersenyum padaku. Dengar. Ini perusahaan. Aku sangat takut. Apa? Apakah kamu takut aku akan mengambil posisimu? Posisi Shen Qian? Kamu ingin aku memukulmu lagi ya? Sebaiknya pergi sekarang. Pukul aku kalau begitu. Pukul aku di sini. Jangan lupa. Nama perusahaannya adalah Shen. Ini juga bagian sahamku. Nenekku yang mengirimku ke sini. Kamu bisa tanya dia. Nenekku. Apa yang terjadi dengan Shen Qiu? Aku menyuruhnya pergi. Qian, dia sudah dewasa. Beri dia kesempatan untuk belajar di perusahaan. Bukankah dia belajar desain di luar negeri selama ini? Biarkan dia tetap di sana. Aku percaya kamu akan mengawasinya. Bagus.
Aku mengerti. Aku akan meminta Lin Nansun membawamu ke departemen desain. Pekerjaan dimulai hari Senin depan. Tidak. Ini menyusahkan aku. Ngomong-ngomong, Aku dengar kamu menyembunyikan kecantikanmu selama bertahun-tahun. Dan menikahi seorang gadis bisu. Apakah ini benar? apa urusannya denganmu? Apa hubungannya ini denganku? Bagus. Istri yang pendiam, apa hubungannya dia denganku? Tapi jika Kyutong terluka karena dia, ini masalah besar. Nama kakak iparku adalah Song Kinyan kan? Sebuah nama yang indah. Hentikan di situ saja. Guan Mingsue. Bukankah kamu bilang ingin memukuliku? Kemarilah. Selama 3 tahun terakhir, ini pertama kalinya dia ingin merayakan ulang tahunku. Tuan Shen, apa kamu mau penutup kepala untuk melindungi dirimu? Kalau nanti wajahmu lebam, jangan salahkan aku. Cukup omong kosongnya. Di mana tempat ini? Aku tak menyangka kau begitu jago berkelahi. Kamu juga tidak buruk. Apa? Sudah lelah? Aku tak pernah bilang aku lelah seumur hidupku. Lanjutkan. Kemari. Kemari. Udah cukup. Aku punya hal lain yang harus dilakukan. Shen Qiantong! Kenyan dalam masalah. Apa yang terjadi dengan Kenyan? Jelasin dong. Adekku. Aku bawa. Lihat. Siapa orang ini? Dia mau ngapain? Oh Jamal. Kamu masih ingat aku? Apa yang harus aku lakukan untuk menyiksamu? Biar lebih seru?
Mungkin kamu bisa kasih saran? Nunggu si cantik. Aku akan cepat selesai. Sayangnya, aku akan mencicipimu perlahan. Kalau semua wanita kayak kamu, diam, pasti bakal ngurangin banyak masalah. Shen Qian, kamu di mana? Ada lagi yang cari mati ya? Kenyan. Akhirnya kamu datang. Maaf aku terlambat. Gimana? Kamu gagal bro. Maaf bro. Nggak berguna. Tugas kecil aja nggak bisa. Jangan pulang. Kenapa kamu nggak sembunyi? Misi udah gagal. Aku pantas menerimanya. Sakit nggak? Gimana keadaannya? Jangan khawatir. Mereka nggak akan menemukan apa-apa tentang kita. Nggak heran. Nggak heran dia nggak datang semalam. Kupikir aku terlalu naif. Aku meremehkan si bisu kecil itu. Aku hampir lupa. Gimana dulu dia bisa bikin Qian jatuh cinta padanya. Aku tidak menyangka Qian masih sangat peduli pada Song Qinian. Citong. Kamu masih dalam masa pemilihan. Jangan sampai kena flu. Quen. Hatiku sangat sakit. Aku harus membuat Qian percaya, orang yang paling dia cintai adalah aku. Dan si bodoh kecil itu tidaklah sia-sia. Qiutong. Bahkan jika Shen Qian membuatmu sedih, dan itu mengganggumu, apakah kamu masih akan memilihnya? Tentu saja. Aku sudah banyak menderita, dan aku menunggu lama sekali. Aku hanya menginginkan Qian. Pasti ada caranya. Biarkan aku berpikir. Pasti ada caranya. Kenyan? Menggambar Baby's Breath MU sangat indah.
Cenyan, ada apa? Shitong, apakah kamu melihat peluitku? Kurasa itu tergantung di papan gambar. Aku tidak melihat peluitmu. Mengapa tidak mencari di tempat lain? Sekarang kamu memilikinya. Aku bisa menjadi Song Qinyan. Koen, aku tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Aku yakin bahwa orang yang aku cintai adalah Qiu Tong. Kamu hanya berhutang budi pada Nyonya Lin itu. Jangan bingung. Qinyan adalah istrimu. Ketahui posisimu. Aku yang menyelamatkanmu. Qian, kamu di sini. Mimpi ini lagi. Bunga baby es bread. Peluit. Peluit. Aku merasa pernah melihat peluit ini sebelumnya. Kenyan. Nyonya Song, ada perkembangan tentang hal yang kamu minta untuk aku selidiki. Mobil ayahmu pergi ke gudang nomor 19. Kemudian, menuju ke pabrik tua di pinggiran kota. Polisi menemukan tas dan tali di bagasi mobil. Yang paling penting, kedua barang itu membawa DNA Lin Qiu Tong. Juga, ada surat pemerasan yang dikirim ayahmu ke keluarga Lin. Dia pasti difitnah. Jangan khawatir. Kamu bilang ayahmu hanya ingat pergi ke pabrik untuk memuat barang kan? Ini sebenarnya mengacu pada, dia mungkin dibius atau dipukul sampai pingsan. Jika seseorang benar-benar memfitnah ayahmu, Lin Xiutong sendiri tidak akan bisa melakukannya. Dia pasti mendapat bantuan. Tapi jangan khawatir, aku akan menemukan buktinya. Ngomong-ngomong, aku dengar Lin Xiutong sudah bangun. Kamu bisa pergi dan menyelidikinya. Ingat saja, jangan membangunkan musuh. Aku pergi dulu. Song Kenyan. Kenapa kamu tidak memberitahuku saat kamu bangun? Baik. Ayo pulang. Nenek sangat khawatir tentangmu. Kenyan? Kamerla, makan ikan. Nenekku, kamu pilih kasih. Aku juga mau sedikit. Ambil sendiri. Aku tidak pilih kasih. Aku dengar kamu sedang mencari untuk memperluas pasar luar negeri baru-baru ini. Dan kamu sedang mencari mitra bisnis. Ya. Nenekku, aku pikir. Keluarga Ouyang dari TD adalah pilihan terbaik. Mereka pernah bekerja sama dengan perusahaan kita sebelumnya. Ouyang? Itu pasangan yang serasi. Dia mendengarkan istrinya dalam segala hal. Tidak seperti beberapa orang. Nenekku. Sebenarnya aku pernah bertemu mereka di pesta dansa sebelumnya. Mereka benar-benar terlihat seperti pasangan yang penuh kasih. Tapi aku memperhatikan sesuatu. Istrinya Chu Yunyong sepertinya tidak terlalu menyukaiku. Dengan sikapmu yang dingin dan sulit didekati, siapa yang bisa mencintaimu? Kurasa, hanya kakak iparku yang bisa mentoleririmu. Ngomong-ngomong kakak, kenapa tidak mengadakan pertemuan? Biarkan mereka merasakan cinta dan kesetiaanmu. Mungkin akan disepakati dalam obrolan biasa. Ayo kita lakukan. Temui pasangan Ouyang. Bawa Qinyan bersamamu. Hanya Qinyan yang bisa membantumu. Kenyan? Maukah kamu melakukannya? Nenek, jangan khawatir.
Aku akan membantu Sheng Qian dalam mengamankan kesepakatan dengan pasangan Ouyang. Yuk ayo makan. Dia makan. Nanson. Ya, Jika seseorang kehilangan ingatannya, berarti kehilangan sebagian ingatan. bukankah itu seperti kamu? Sebelum kehilangan ingatan, aku mencintai seseorang. Apakah aku masih akan mencintainya setelah kehilangan ingatan? Aku percaya. Ya. Karena kamu hanya kehilangan sebagian ingatanmu. Kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Bahkan jika otak lupa, tubuh tidak lupa. Maksudku hati. Hati tidak pernah lupa. Pasti itu insting manusia. Jika ini adalah insting, lalu mengapa aku menolak Qiutong? Tapi aku masih ingin mendekati Song Qinyan. Bagaimana bisa dua pasangan yang saling mencintai begitu jauh terpisah? Jangan khawatir. Aku sudah meninjau informasi yang kamu berikan padaku. Aku tidak akan merusak ini. Oke. Nak, Permisi. Lihat mereka. maaf kalian berdua. Aku pasti membuat kalian berdua tertawa. Biar aku perkenalkan. Ini istriku. Song Qinyan. Qinyan. Ini Tuan Ouyang. Selamat datang. Ini Nyonya Ouyang. Selamat datang. Maaf. Istri saya tidak bisa bicara. Maaf Nyonya Chu Yunyong. Izinkan saya berkomunikasi seperti ini. Tapi dia tahu, Anda sudah datang dari jauh dan ingin menunjukkan keramahan Anda. Ini sungguh disayangkan. Tidak ada yang perlu dikasihani. Meskipun istri saya tidak bisa bicara, itu tidak mempengaruhi perasaan saya padanya sama sekali. Sejujurnya, saya sebenarnya tidak berencana menghadiri pertemuan ini. Terakhir kali, suami Anda bahkan tidak menyapa atau menjabat tangan kami. Anda salah paham. Tangannya sensitif saat itu. Jadi dia tidak menjabat tangan sebagai bentuk sopan santun. Tuan Shen. Saya penasaran bagaimana kalian bertemu. Biarkan saya yang menjawab. Anda menerjemahkan untuk saya. Istri saya pikir saya tidak bisa mengekspresikan diri dengan baik. Dia bersikeras untuk mengatakan, saya akan menerjemahkan. Dia bilang, kalian bertemu saya di kampus. Saat itu saya adalah pria paling populer di jurusan kami. Setelah dia melihat saya untuk pertama kalinya, saya terpikat pada penampilan saya. Sejak saat itu dia tidak bisa berhenti. Jadi bagaimana kalian akhirnya bersama? Ini takdir. Semua berkat nenek saya. Di kampus, saya menjadi sukarelawan di sekolah untuk tunarungu dan tunawicara. Dan kebetulan, sekolah itu dikelola oleh nenek saya. Nenek saya tahu dia menyukai saya, jadi Anda memberikannya kepada kami. Saat itulah kami jatuh cinta. Dan kami menikah. Ini benar. Jika Anda mencintai seseorang, Anda harus mengejarnya dengan berani. Ya. Ini adalah sesuatu yang kita miliki bersama. Kita harus mengungkapkan perasaan kita dengan berani. Jika orang lain merasakan hal yang sama, bukankah ini pasangan yang sempurna? Baik, saya mengusulkan bersulang. Cinta kita. Untuk cinta kita. Salut. Nona Ouyang. Istri saya biasanya tidak minum. Jadi jangan biarkan dia mabuk. Tuan Shen,
Anda benar-benar menyayangi istri Anda. Saya pikir Nona Song itu santai. Dan terkadang dia mabuk di depan suaminya. Bukankah itu lebih ajaib? Ayo. Mari kita minum. Sudah larut, saya akan kembali ke kamar saya sekarang. Song Kenyan. Kemarilah. Apakah saya melakukan yang buruk hari ini? Anda melakukan pekerjaan yang hebat. Sangat hebat sampai saya pikir Anda berbohong kepada saya. Saya berbohong kepada Anda tentang apa? Anda mengatakan Anda menyukai saya di perguruan tinggi. Apakah ini benar? Itu tidak penting lagi. Ini penting. Jawab saya. Ya. Saya sangat mencintaimu. Tapi Selamat datang. Saya datang sekarang. karena itu, kemarin malam, itu hanya kecelakaan. Ki Utong. Kian. Saya bisa berdiri sekarang. Hati-hati. Saya akan membantu Anda. Tidak perlu. Saya bisa berjalan ke Anda. Caitong. Sopan. Duduk.
11-an. Aku tidak mau kembali ke tempat tidur itu lagi. Aku tidak mau hal itu terjadi lagi. Kian, apa kau akan meremehkanku seperti ini? Cahitong, apa yang sedang kau bicarakan? Kian, aku tidak butuh cinta kasihan darimu. Aku bilang aku akan menunggumu. Tapi kenapa kau tak pernah mengatakannya? Bahwa kau akan menikahiku? Cahitong, aku tidak akan meremehkanmu. Xian, jangan bicara dulu. Biarkan aku berbicara dulu. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan punya kesempatan lain untuk memberitahumu. Kian, Baiklah, lanjutkan. aku iri pada segala sesuatu tentang Song Qinian. Aku tidak bisa bertahan di posisiku sekarang. Di satu sisi aku merasa iri. Di sisi lain aku memohon dan meminta cintamu. Kian, apakah kau akan menceraikannya untukku? Aku tidak bisa menyakitinya lebih dari ini. Kian, Qiutong, Kian, jangan tolak aku. Aku mohon Kian. Hanya sekali ini saja. Kian, aku mencintaimu. Bisakah kau memelukku? Peluk aku, Kian. Xian, peluk aku. Dia memelukku dengan erat. Cahitong. Mari kita bicarakan semuanya, oke? Kian, apa kau ingat ini? Mereka dulunya sepasang kekasih. Yang memiliki huruf Y terukir adalah milikku. Yang memiliki huruf Q terukir adalah milikmu. Ketika kau memberikannya padaku, kau berkata bahwa kau akan melindungiku seumur hidupmu. Kemanapun kau berada. Selama kau meniup peluit ini, aku akan muncul di sisimu. Kian. Begitu juga sebaliknya. Aku akan melindungimu seumur hidup. Jadi aku tidak pernah menyesal menyelamatkanmu. Meskipun kamu lupa janji kita. Aku tidak pernah melupakannya. Qiutong. Kian, Maafkan aku. Aku sangat menyesal. Kian, Maafkan aku. Kian, kopimu. Kamu boleh pergi sekarang. Presiden. Berita baik. Rumah sakit bilang kondisi Song Guanliang membaik. Dia bisa bertemu putrinya sekarang. Apakah kamu ingin menyampaikannya sendiri? Atau aku yang menyampaikannya? Pergi dan beritahu dia. Ternyata sebelum aku kehilangan ingatan, orang yang selalu aku cintai adalah Qiutong. bagaimana dia bisa sampai di sini? Ayah Song Qinian diberikan pembebasan bersyarat untuk perawatan medis. Kian bahkan mengaturkan dokter khusus untuknya di rumah sakit. Aku tidak menyangka dia akan melakukan sebanyak ini untuk Song Qinian. Ayah, Chenyan. Chenian. ayah, Aku kurusan. ayah, bagaimana perasaanmu? Ada yang tidak nyaman. Dokter bilang, aku sembuh dengan baik. Untuk perawatannya, semua berkat Kian. Sangat membantu. Dia pasti akan merawatmu dengan baik di masa depan. Aku mencintainya sejak kuliah. Dan sekarang kamu sudah menikah. Jadi aku bisa tenang. Ya, Kian dan nenekku sangat baik padaku. Sebenarnya,
Aku sudah menyelidiki kasus penculikan itu sejak saat itu. Kamu tidak boleh menyelidiki. Lin Xiutong bangun. Dia berjanji padaku akan bersaksi untukmu dan orang yang menculiknya bukan kamu. Tapi ayah, mengapa kamu mengaku bersalah? Kenyan, kamu tidak boleh menyelidiki. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan terus menyelidiki sendiri. Aku ingin tahu apa sebenarnya kebenarannya. Itu semua kesalahanku. Jadi berhentilah menyelidiki. Ayah kamu baik-baik saja? Kenyan. Aku selalu keras kepala. Dan itu tidak berubah sama sekali seiring bertambahnya usia. Bagiku. Selama kamu dan ibumu aman. Tidak ada yang lain yang penting. Aman? Bagaimana kabarmu? Xian akan melindungiku. Katakan saja padaku yang sebenarnya. Kalau tidak, aku tidak akan punya tempat di keluarga Shen. 3 tahun yang lalu, seorang pria memberitahuku. Apakah kamu mengerti? Chen Qian sakit Haichanyan. Jangan sakiti Kenyan, oke? Selama kamu patuh, aku jamin dia akan baik-baik saja. Mengerti? Duduk di sini. Menyetir. Kamu yang menyetir mobil dan menabraknya. Selama kamu mengaku, putrimu akan baik-baik saja. Mengerti? Aku mengerti. Mengerti? Aku mengerti. Ayahku. Kamu melakukannya untukku. Aku menyeretmu ke bawah. Kenyan. Selama kamu aman. Aku bersedia melakukan apa saja. Tapi ayah, aku tidak diculik selama 3 tahun. Aku tidak pernah merekam video ini. Itu semua palsu. Ayahku, kamu ingat kualitas apa yang dimiliki pria